Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, Maha Bijaksana. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjadi musibah ya di daerah dekat tempat tinggal saya, Guci ya, bukan ya enggak dekat, cuma ya lumayan dekat lah. Daripada dari Jakarta ke Tegal kan jauh. Kan dekat Bumi Ayu ke Guci dekat. Ini ada kabar yang kurang mengenakan ya beberapa hari yang lalu. Yaitu sebuah rombongan yang berwisata yang mobilnya sedang dipanaskan kecemplung, ngelinding sendiri masuk ke jurang. Yang menurut saya kabar yang dibaca itu di artikel, yang meninggal 1 orang, yang luka berat 1 orang, yang lainnya luka-luka. Bismillahirrahmanirrahim. Segala musibah ya ada sesuatunya. Berhubung ini tempat wisata, kita juga ingin tahu dari sisi gaibnya. Mudah-mudahan dengan izin dari guru kami, beliau Sang Hyang Nur Cahyana Nirwana, dipermudah, digampangkan, dan izinkan untuk membuka tabir-tabir yang terjadi. Ya mungkin kita langsung aja berdialog ya, kita podcast dengan bangsa gaib. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan diizinkan oleh guru kami, beliau Sang Hyang Nur Cahyana Nirwana. Siapa Gon? Dipinjamkan tuh mediatornya, ini udah agak merah, pakai itu kan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mungkin kita akan global saja nanya-nanyanya. Jadi mudah-mudahan diberikan izinnya ataupun ada waktu buat penghuni Gunung Slamet ya, yang menguasai wilayah daerah Guci. Mudah-mudahan berkenan hadir ke sini, datang ke sini. Mudah-mudahan diizinkan. Siapa Gun disinkronkan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Cahyana Nirwana, penguasa alam gaib, penguasa kerajaan gaib ataupun penguasa gaib yang ada di wilayah Gunung Slamet, daerah tepatnya daerah Guci. Mohon kehadirannya disinkronkan dengan energi kami yang di sini. Monggo masuk untuk mediator yang di samping kiri saya. Monggo. Mohon kehadirannya untuk membuka tabir terjadinya remblong, terjadinya mobil yang masuk jurang. Dan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Cahyana Nirwana. Monggo kehadirannya. Dan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Cahyana Nirwana. Allah masuk tuh mediator jenengan, monggo masuk tuh mediator. Allah sinkronkan, harus disinkronkan, sinkronkan dengan tuh mediator. Allah semua masuk semua. Terus sinkronkan. Duduk seperti saya, jangan ke sana, atau ada jurang di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk seperti saya, berubah jadi wujud manusia sekarang. Allah duduk di samping kiri saya. Sini, duduk sini. Wujudmu apa?
Apa? Suaranya maksimal, suaranya besar sekarang, lebih sinkron dengan tubuh mediator, suaranya dengan jelas, lantang. Ular. Ular biasa apa ular naga? Apa itu? Ular kobra, ular weling? Bisa bicara dengan jelas, silakan bicara. Kobra. Ratu ular. Sampai dari apa? Golongan apa? Jin apa siluman? Duduknya sini, geser sini biar deket sama saya. Ini ayo ratu ular yang cantik di sini. Yang cantik di sini. Sampai penguasa di situ. Palanya yang tenang aja, kasihin mediator, nanti giliran sadar mediator palanya deng-dek nanti. Allah, yang tenang, berubah jadi manusia sekarang, wujud manusia sempurna, cantik. Jadi cantik. Mahkotanya tetap nempel. Bangsa apa kamu? Siluman. Siluman. Menguasai wilayah daerah mana aja kamu di situ? Saya menguasai sekitar wilayah daerah Prabu, dari wilayah yang di bumi Jawa sampai ke wilayah Tegal. Kalau bohong, kalau dusta tak sunat kamu. Nanti tak cincang-cincang kalau bohong. Nah, kalau sampean penguasai wilayah di situ, kan kemarin ada kejadian yang masih baru terjadi beberapa hari yang lalu terkait rombongan yang berwisata ke Guci terguling ke jurang. Saya ingin tahu dari sisi goib ya, apa kalian ikut andil? Ngomong, jangan diam aja, nanti kalau nggak ngomong-ngomong tak sunat nanti. Kan sudah disinkronkan dengan tubuh mediator. Mau diminta dari saya. Diminta dari sampean. Ya, saya ingin sharing, ingin ngobrol dengan jenengan, podcast tanya jawab dengan alam sebelah. Terjadinya mobil yang masuk jurang dari sisi gaibnya itu seperti apa? Apa ada permainan dari bangsa kalian yang ikut andil? Apa yang kamu tahu tentang masalah gaib? Karena saya tidak tahu, makanya saya nanya jenengan. Sehingga kamu perlu tahu. Perlu tahu itu ya karena kita itu wajib mengimani. Iman kepada hari akhir, itu harus menembus dulu ke alam gaib, baru kamu bicara tentang masalah gaib. Kalau belum bisa menembus masalah gaib, kamu tidak akan percaya dan tidak akan bisa mempunyai sesuatu yang kamu miliki. Nah, dari itu kita belajar untuk mendasari itu dulu. Tujuannya agar apa? Setiap kita bepergian, orang lain nanti mungkin ada yang menyaksikan ini, dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa ya? Sebagai kita datang ke tempat yang baru, jaga sopan santunnya, adabnya, itu kan salah satu yang perlu kita terapkan. Karena sampai kapanpun hal gaib itu kan tetap ada. Walaupun modern-modernnya zaman ya
mereka ya tetap ada, nggak hilang. Jadi gimana? Tidak ingin bercerita? Masalah yang kamu mau itu masalah yang tidak bilang atau perlu diungkapkan oleh orang-orang yang tidak tahu. Kalau memang dia itu tahu, yang terjadi itu adalah hal yang memang di luar dari tanggung jawab atau kemampuan diri orang manusia. Kenapa orang itu bisa lalai dan tidak mau mengingat sesuatu apa yang dia ketahui? Orang yang tahu akan sesuatu itu harusnya punya suatu bekal dalam dirinya itu sendiri. Yang perlu diketahui adalah apa yang perlu kamu ketahui itu harus tahu di dalam diri kamu sendiri. Maksudnya gimana? Orang yang kamu tahu itu adalah orang yang harus kamu ketahui. Dirinya kamu sendiri itu harus kamu ketahui sebelum apa yang kamu pengen ketahui dari orang yang perlu kamu ketahui. Agar kita lebih memahami, lebih tahu dengan hal-hal yang semacam seperti itu dalam hal gaib, makanya kan dibuatkan seperti ini, memanggil jenengan ke sini, komunikasi. Baik orang percaya tidak, itu tidak masalah, bukan urusan, karena kepercayaan itu udah hak masing-masing. Dan ini juga tidak harus dipercaya. Yang percayanya bahwa bangsa gaib itu ada. Masalah kejadiannya itu benar atau tidak. Apa itu? Sesuatu yang tidak perlu diketahui. Sesuatu yang harus kamu ketahui adalah orang yang perlu kamu ketahui. Jika memang kamu ketahui apa yang kejadian telah kamu ketahui itu adalah suatu hal yang memang harus terjadi. Ya, sebuah takdir yang garis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar itu memang ada pasukan-pasukan saya yang ada di daerah situ menguasai sebagian wilayah sungai yang ada di bawah, membuat orang-orang yang lewat atau ingin sesuatu dia akan terjun. Maksudnya ingin sesuatu akan terjun. Kamu tempat pesugihan atau gimana? Semua yang ada di situ itu apa yang pengen kamu ketahui itu ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Ya, makanya sampai ceritakan di sini. Berarti kamu sering mencari tumbal di situ? Bukan saya. Itu pasukan-pasukan saya. Iya, berarti kan nyetor kesampean. Banyak yang sering minta perjanjian waktu di situ. Kalau seperti itu, orang-orang yang datang ke sana apakah tahu akan dirinya itu sendiri? itu kan tempat wisata. Iya, berwisata. Apa yang dia tahu tentang alam yang ada di wilayah situ dan dilihat oleh mata yang ada di dalam dirinya. Oh, manusia itu kan melihat manusia. Kalau misalkan dari di antara mereka yang tidak sopan ataupun tidak sengaja menabrak ataupun meludah, ya karena ketidaktahuan kita melihat bangsa kalian, bangsa di sebelahnya. Makanya dari tontonan ini tuh kita belajar untuk lebih mawas diri di tempat yang baru, lebih sopan dalam ucapan, dalam tingkah laku. Orang-orang yang datang ke sana banyak juga sesuatu yang pengen dia dapatkan, minta dari saya. Saya udah mengabulkannya sampean sering. Berapa orang yang sudah kaya melalui sampean?
Jangan kamu tanya masalah itu. Itu di luar kemampuan yang kamu ketahui. Ya makanya saya bertanya ke sampean. Karena saya tidak tahu apa-apa. Orang saya manusia biasa. Berarti poin pentingnya adalah kejadian kemarin itu adalah sebagian ulah dari anak-anak buah sampean. Jangan menyalahkan apa yang kamu belum ketahui. Ya saya tidak menyalahkan, makanya menanya ke sampean. Tahu saja apa yang kamu lihat. Dan memang kalau memang belum kamu ketahui, jangan kamu percayai. Semakin jujur dengan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Sekarang berdusta, badan kamu terpotong-potong. Bukan lagi jadi ratu ular, tapi jadi ratu ulat bulu nanti. Kalau susah diajak bicaranya, tak lempar bumi 10 nanti. Kenapa? Ampun. Loh, tadi aja kamu laganya seperti itu. Kenapa di saat saya menyebutkan nama Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana kamu berubah sekarang? Jawab yang jelas, yang jujur. Apa yang kamu ucapkan itu adalah suatu yang tidak boleh diucapkan oleh bangsa kok. Bangsa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Kenapa tidak boleh diucapkan? Salah satu dari apa yang dikamikan mempunyai suatu tingkatan yang sangat tinggi. Raja di kau. Ya kalau kamu sudah tahu beliau raja di alam gaib, ya sekarang sampai jawab jujur. Dari sisi gaibnya, bus yang terguling ke dalam sungai yang di Guci itu Ada tarikan yang kami minta dari sesuatu yang ada di situ. Dan berapa tahun sekali kami minta ada yang ada disumpahkan untuk kami. dari tempat wisatanya. Itu kan Apapun itu, siapapun itu yang masuk ke dalam wilayah saya. Itu kan di Guci juga ada gambarnya, gambar ular. Itu apa salah satu gambaran jelmaan jenengan? Itu yang sudah diketahui oleh orang zaman dahulu. Yang di situ punya suatu yang dinamakan Raja Naga Wiroredra. Raja Naga Wiloledra. Wilayah daerah Teluk Gendong di sebelah timur. Selamat dan menurunkan raja-raja serta anak-anaknya di wilayah situ. Dan orang-orang tahu, penunggu-penunggu di situ menggambarkan sebuah naga raksasa. Tapi apa yang orang tidak tahu, akan terjadi sesuatu yang tiap tahun meminta tumbang. Setiap tahun itu. Setiap tahunnya berapa nyawa yang kalian cari? Tidak terbatas. Setiap yang diminta itu harus dilaksanakan. Apapun itu dan siapapun itu. Nah, untuk hal yang semacam itu, apakah dari penduduk asli di sana juga ada yang kalian ambil, apa dari luar kebanyakan? Setiap orang yang di sana pasti tahu dan punya sesuatu yang tidak terikat oleh kami.
Nah, setelah persembahan itu kamu dapatkan, apa yang kamu berikan untuk wilayah daerah situ? Keamanan dan ketentraman serta kesuburan. Bukannya itu semua dari Gusti Allah? Iya, tapi banyak dan rakyat serta masyarakat mereka mempercayai itu. Oh, berarti kalau itu bukan kamu yang kasih, kamu hanya memanfaatkan kesuburan tanah tersebut emang karena emang sudah subur ya, itu sebuah anugerah dari Allah, dan ketentraman juga itu anugerah dari Allah. Kalian yang hanya memanfaatkan situasinya, mengatasnamakan. Apakah dari penguasa gunung selamanya tidak marah ke jenengan? Itu kan salah satu dari penguasa gunung. Dari beberapa penguasa yang ada di situ. Maksudnya gimana? Itu kan salah satu penguasa dari beberapa penguasa yang ada di situ. Kan ada beberapa tempat wisata penguasa daerah itu ada yang penguasa di atas kalian semua. Siapapun itu atau apapun itu, apa yang dilakukan oleh orang-orang di situ pasti akan menanam sesuatu yang terjadi. Iya. Sudah ada yang pernah mengislamkan kamu tidak sama pasukan kamu? Kalau saya paksa Islam sampai di bawah naungan Sang Hyang Nirwana gimana? Ya, kalau tidak mau, saya pasangan stempel dari Sang Hyang Nirwana sebagai kuncian kalian dan pasukan-pasukan kalian tidak berbuat zolim lagi. Diterima. Jadi kerajaan jin Pasik ya tidak masalah ngambil nyawa manusia. Iya, mudah-mudahan ada intisari ya dari tontonan ini, dan ini juga tidak patut untuk dipercaya. Yang perlu kita ketahui adalah dimanapun kita berada, wajib kita menjaga adab, menjaga perilaku kita, dan juga janganlah kita percaya dengan hal-hal yang semacam itu. Bukan berarti kita tidak percaya dengan gaib, bukan, tapi dalam artian semua rezeki, semua kesuburan, semua musibah, semua yang terjadi di dunia ini itu semua sudah Allah takdirkan, Allah gariskan. Tinggal kita yang nerimo atau ingin merubah takdir yang Allah kasih. Apakah takdir bisa dirubah? Ya, contohnya seperti ini. Kalau kalian ingin uang, harus kerja. Walaupun Allah sudah kasih takdirnya, kamu rezekinya segini untuk hari ini, misalkan seperti itu. Tapi kamu tidak bekerja, ya hanya main PS, luntang-lantung, nongkrong gak jelas, ibadah juga tidak, ya Allah nggak kasih. Ya kalaupun kasih nggak sebacam itu. Nanti kalian yang tidak mau menerima takdir rezekinya. Tapi kalau sudah kita berusaha, berdoa, ikhtiar, sholat sudah kita jalani, dan kita aktivitasnya sudah kita laksanakan, ya kita dapat rezekinya, yaitu nikmat kita untuk hari itu. Kalaupun masih ada yang disimpan, mungkin Allah simpankan buat tabungan masa depan kita atau masa tua kita ataupun buat anak-anak cucu kita. Itu secara logikanya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian ya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan tak balikan lagi ke tempat jenengan. Tapi tidak boleh jadi seperti itu lagi. Itu ada stempel yang mengunci jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nirwana, saya lempar kembali ke asal kalian. Jika berbuat jolim, mencelakai manusia, badan kalian akan hancur lebur, terlempar ke bumi 10. Kembali ke asalnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Keluar. Monggo.
Tukang soto goreng dadakan. Enak, 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 enak. Mantap, coy. Wow, wow.